Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ahli Bait beserta keluarga, dan yang saya hormati Bapak-bapak sekalian pengajian ranting kota Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang pastinya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun kita mengetahui bahwa kita adalah manusia yang tak terlepas dari kesalahan, kekhilafan serta dosa, namun dengan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan pintu ampunannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada insan kamil Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu patuh, taat kepada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentunya kita mengharapkan pertolongan beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat berupa syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi kita yang minggu lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini telah menerangkan kepada kita bahwa begitu wajibnya bagi seseorang untuk bisa kira-kira menyelamatkan dirinya dan juga keluarganya daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta nanti pertanggungjawabannya dengan apa yang telah dia pimpin. Nah, jadi di sini Bapak-bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa yang dikatakan pemimpin ini kan maknanya luas, tidak hanya terpaku daripada satu makna. Jadi perlu kita ketahui, misalnya seorang pemimpin di sebuah negara
tentunya memiliki kewajiban untuk menata negaranya. Dan semua itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seperti pemimpin yang ada di tingkat kabupaten, misalnya di Tanah Karo ini, misalnya bupati, itu pun nanti diminta Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Itu makanya sebetulnya tidak sesederhana yang kita bayangkan, bahwa begitu beratnya menjadi seorang pemimpin ini. Mulai daripada rumah-rumah maksiat yang ada, kita lihat misalnya di Tanah Karo, tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Ini kan sebetulnya menjadi tanggung jawab daripada pemimpin, daripada kepala daerah lah misalnya. Nah, yang begini-beginilah yang mesti menjadi, yang harus dia cegah dengan kekuasaan dia. Itu makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaannya, kekuatannya. Jadi kira-kira kita sebagai yang ada saat ini, apa kira-kira kekuatan kita? Apakah kita itu sebagai kepala daerah, kepala lorong, atau kepala rumah tangga, atau untuk diri kita pribadi? Tentunya seperti itu. Atau ketua ranting, kepala ranting. Maka itu semua nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Nah, jadi di samping yang paling jika kita kerucutkan kembali bahwa kita tidak diminta banyak-banyak, kita hanya sebagai yang kita tahu bahwa saat ini kita hanyalah seorang kepala rumah tangga saja misalnya kan. Maka cukuplah bagi kita itu menjaga keluarga kita. Nah, mari kita lihat sejenak bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saat ini saudara-saudara kita yang anggap remeh dengan hal seperti ini. Berapa banyak sekarang seorang suami itu tidak tegas kepada seorang istri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak suami itu membiarkan istrinya itu tidak sholat. Yang na'udzubillah min dzalik, bahkan seorang suami pun gak sholat, istri sudah pasti tidak disuruh sholat, dan akan melahirkan generasi yang tidak sholat juga. Jadi apa makna daripada keluarga ini? Satu pun tidak ada yang menjadi benteng untuk kekuatan di dalam rumah tangga itu. Sehingga tentunya jika sudah seperti ini, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmati keluarga-keluarga yang seperti ini tentunya. Dan kita berharap keluarga yang sakinah, warahmah dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan keluarga yang seperti itu sementara nilai-nilai agamis itu tidak ada kita tumbuhkan dalam keluarga kita. Orang yang rajin sholat pun ketika tidak menyuruh istrinya sholat, itu pun masih menjadi beban bagi dia. Perlu kita ketahui bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, bahwa seorang suami itu akan menanggung dosa seorang istri
selama suami itu tidak mencegah dia daripada kemungkaran atau tidak menyuruh dia dalam ketaatan kepada Allah. Misal bapak misalnya nggak sholat, kita nggak sholat, kita udah terima dosa nggak sholat ini, dan kita nggak suruh istri kita sholat, dan istri kita nggak sholat, maka dosa istri itu akan kita dapat juga tanpa mengurangi dosa dia. Jadi kita double, dia dapat dosa 1, kita dapat dosa 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah anak juga nggak sholat, dan kita nggak suruh, sementara anak ini misalnya sudah dalam keadaan baligh, maka kita terima juga dosanya, dosa kita 3, dosa anak 1. Karena itulah apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in min yawma idzi sya'ni yughni. Kelak pada hari kiamat orang-orang akan lari dari saudara-saudaranya. Seorang istri akan lari dari suami, seorang ibu akan lari dari anaknya. Karena pada hari itu orang semuanya ketakutan dengan sibuk dengan amalannya masing-masing. Karena semuanya ketakutan, mengapa mereka lari? Karena takut diminta pertanggungjawabannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita supaya kita memelihara keluarga kita daripada siksa api neraka. Namun yang pertama sekali adalah pentingnya kita itu, bapak-bapak sekalian, mendidik istri bagi kita yang sudah menikah. Karena ketika kita mampu mendidiknya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan kita akan melahirkan generasi yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih miris lagi sekarang, bapak-bapak sekalian, ada keluarga yang saling mendorong dalam dosa. Maaf, saya pernah menyaksikan itu di satu daerah itu suaminya main judi, istrinya gabung situ main leng juga. Iya Pak, suaminya di situ main leng, istrinya gabung main leng, anaknya juga di situ ada main judi, main kartu. Nauzubillah min dzalik. Dan memang kemarin yang saya perhati itu memang bukan seorang muslim. Tapi bayangkan jika itu tidak menjadi kemungkinan kalau itu juga terjadi di keluarga Islam. Jika kita dijauhkan daripada nilai-nilai agamis di dalam rumah tersebut, maka pentingnya bagi kita itu menumbuhkan nilai-nilai agamis di dalam rumah tangga. Janganlah kita enggan, bapak-bapak sekalian, itu untuk menasihati istri kita di rumah. Nasihati, apalagi kan perempuan ini, bapak-bapak sekalian, suka bercerita. Kata Imam Ghazali, perempuan itu suka bercerita. Jadi dia terkadang ceritanya itu bisa melampaui batas. Jadi sebagai laki-laki kitalah yang menasihati mereka, seperti ghibah dan sebagainya. Namun tidak menjadi kemungkinan bahwa laki-laki itu juga suka ghibah, tapi mayoritas perempuan itu suka ghibah. Apalagi kalau kita tahu bahwa dia ghibah di depan kita tidak cegah dia dalam perkara itu, ketahuilah kita juga tanggung dosa itu, bapak-bapak sekalian. Karena dia sudah menjadi tanggung jawab kita. Dia gibah di depan kita, cerita sini cerita itu, menjelek-jelekan ini, dan kita tidak ada upaya kita ketika itu mencegahnya, maka dosanya itu juga kita terima. Nah, begitulah kira-kira
tanggung jawab kita terhadap dirinya. Namun kita bisa terlepas dari dosa itu ketika kita menimbulkan sikap kita dalam pencegahan. Contohnya kita sudah nasihati, Dek, jangan begini, jangan begitu, dosa, nggak baik. Namun dia tetap lakukan hal itu, maka kita sudah melaksanakan kewajiban kita dan dia menanggung dosanya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita di dalam rumah tangga itu tidak ada upaya kita mencegah kemungkaran setiap dilakukan oleh istri ataupun anak. Jadi ketika kita sudah menyuruh istri kita sholat, tapi dia tidak sholat, maka dia akan menanggung dosanya sendiri. Kadang kita sudah sampaikan, seperti halnya Nabi Nuh, ya kan Pak? Kan kita itu Nabi Nuh, itu dah nasihat istrinya supaya bertakwa kepada Allah, tapi istrinya nggak mau dengar. Dia juga nasihati anaknya supaya bertakwa, tapi anaknya nggak mau dengar. Nah, dia sudah menyampaikan kewajibannya, maka dia terlepas daripada dosa tersebut. Namun kalau tidak ada larangan, tidak ada pencegahan, maka sebagai suami akan menanggung dosanya. Seperti Aisyah, kan istrinya Firaun. Dia tidak punya upaya itu untuk mengajak suaminya untuk bertakwa, tapi malah dia yang dibunuh oleh suaminya. Tapi dia sudah mengatakan terang-terangan bahwa dia beriman kepada Allah. Artinya dia menunjukkan bahwa dia itu sudah beriman kepada Allah dan dia tidak mempunyai daya dan upaya untuk mengajak suaminya untuk bertakwa. Nah, jadi dia terlepas daripada dosa tersebut. Nah, namun keuntungannya bagi wanita, kalau kita berbuat salah, dia tidak akan menanggung dosa kita, begitu. Kitalah sebagai kepala rumah tangga yang akan menanggung dosa mereka jika kita tidak melakukan sifat pencegahan tersebut. Jadi upaya kita, bapak-bapak sekalian, kita harus bisa merangkul istri kita terutama, agar generasi yang kita lahirkan bisa juga dirangkul dengan mudah. Berapa banyak kita perhatikan ya Pak, istri-istri saudara-saudara kita itu nggak pakai hijab kalau keluar. Nah, ini kan persoalan sepele sebetulnya. Kita biarkan istri kita tak berjilbab, kita rela orang lain melihat rambutnya, kita rela orang lain melihat lekukan tubuhnya. Dia pakai daster, kita biarkan keluar rumah. Maka Rasulullah mengatakan, celakalah orang-orang yang dayus. Siapa itu dayus? Dayus itu adalah suami yang tidak punya rasa cemburu ketika istrinya itu dilihat orang lain. Bahkan nauzubillah, kita senang melihat istri kita bersolek di depan umum. Senang kita lihat istri kita itu memakai pakaian yang ketat di depan umum. Nauzubillah min dzalik. Maka itu adalah bagian dosa yang kita pikul juga nantinya bapak-bapak sekalian. Jadi hendaklah kita cegah hal-hal seperti ini. Sebisa mungkin paksa seorang istri itu harus menutup auratnya. Wajib menutup aurat. Meski hanya ke warung ya Pak, 5 meter dari rumah, meski hanya ke teras, meski hanya menjemur pakaian, wajib menutup aurat. Jangan sampai lihat orang, Bang cuma jemur pakaian ini, cuma jemur anduk katanya kadang ya kan. Tapi kita harus bilang, pakai. Kalau dia bangkang, nggak pakai, maka itu dosa dia sendiri yang tanggung. Karena kita udah paksa dia untuk masalah itu. Tapi kalau kita biarkan, gak ada rasa cemburu kita, gak ada rasa gejolak jiwa kita melihat hal seperti itu, maka itu dosa juga kita pikul. Jadi hal-hal yang sepele seperti ini, yang sederhana seperti ini bapak-bapak sekalian, sering terjadi di kehidupan kita. Jadi ini kita harus jeli untuk masalah ini, masalah aurat,
seorang istri. Anak juga seperti itu. Kalau kita tidak cegah, kita yang tanggung dosanya. Nauzubillah min dzalik. Kita bisa bayangkan, dosa kita barangkali sudah banyak, ditambah dosa-dosa keluarga kita yang barangkali kita lalai dalam membinanya. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita itu menjaga keluarga kita, menuntun keluarga kita agar supaya keluarga kita selamat daripada siksaan api neraka. Karena tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak jika kita itu masuk ke dalam surga, keluarga kita masuk ke dalam surga, istri itu akan bertemu semuanya kelak. Mereka akan dapat bertemu di surga. Dan siapa yang tingkatannya tinggi atau yang rendah, kita itu akan ditarik yang ketinggi, bukan yang rendah. Misalnya seorang istri itu di tingkat 2, suaminya di tingkat 1. Jadi yang suaminya ikut naik ke tingkat 2, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa berkumpul. Maka yang dikatakan para ulama, perpisahan yang hakiki itu adalah perpisahan yang seorang suami istri yang terpisah di akhirat. Jadi istrinya masuk surga, suaminya yang masuk neraka, atau sebaliknya. Maka itulah perpisahan yang sebetul-betul perpisahan. Kalau kita di dunia ini ditinggal meninggal, itu belum perpisahan. Karena kita masih bisa bertemu di akhirat kelak. Dan kita berharap Bapak-bapak sekalian, kita tetap bertemu dengan keluarga kita di tempat yang terbaik tentunya. Semoga kita dijauhkan daripada api neraka. Yang jelas kita tetap berupaya, berikhtiar untuk menuntun keluarga kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kita melakukan sesuai kemampuan kita. Barangkali kita tidak mampu membina keluarga kita seperti Rasulullah SAW, minimal kita bisa berusaha, berupaya menunjukkan kita bahwa kita sudah melakukan sebisa kita, bahwa wa amruhu ilallah. Urusan yang lainnya itu terserah kepada Allah. Yang penting kita sudah berupaya dan berusaha agar kita nanti di akhirat tidak banyak mengikul dosa-dosa. Inilah Bapak-bapak sekalian sedikit diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam membina keluarga kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah